Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga saja kita semua selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini Kang Asep akan kembali berbagi cerita misteri melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Samirah bagian 2. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Mendapati kondisi Romlan demikian, Pak Cente segera berlari memberitahukan warga lain. Dengan demikian dalam waktu singkat saja, di rumah Pak Cente sudah ramai warga berdatangan dan berusaha untuk menyadarkan Romlan. Tak lama berselang, Romlan kembali siuman. Begitu siuman, ia kembali menangis dan berteriak mencari dan bertanya kemana baju dan rambut yang tadi dipeluknya. Mana baju dan rambut istriku tadi? Mana? Jangan kalian buang. Itu sisa tubuh istriku. Istriku dimakan beruang. Teriak Romlan lagi. Mendengar ucapan Romlan, tentu saja membuat seluruh warga yang berada di rumah Pak Cente terkejut. Dan akhirnya mereka faham kenapa Romlan menangis sembari memeluk pakaian yang sudah compang-camping dan berlumuran darah serta gumpalan rambut. Seketika semua warga bergidik ngeri dan berusaha menenangkan Romlan. Setelah sedikit tenang, Pak Cente mengajak Romlan untuk mandi di rumahnya dan berganti pakaian menggunakan pakaiannya Pak Cente. Setelah mandi dan berganti pakaian, Romlan diberi makan dan minum teh hangat. Setelah sedikit tenang, barulah warga menanyai Romlan, dan singkat cerita, Romlan menceritakan semua yang terjadi. Mendengar cerita Romlan, seketika semua warga yang berada di rumah Pak Cente bergidik ngeri. Bahkan kaum ibu semua menangis, terutama Bu Cente. Selain tetangganya juga, mereka memang sekampung. Apa kamu sudah yakin jika istrimu yang dimakan beruang itu Romlan? Pak Tandari bertanya kepada Romlan. Mendapat pertanyaan itu, Romlan tidak langsung menjawab. Ia hanya diam dan termenung. Dari sudut kedua matanya terlihat air matanya terus mengalir. Perlahan ia mulai berbicara. Aku berharap semua ini salah. Karena aku tidak kuat rasanya kehilangan dua orang yang aku cintai, yaitu istri dan anakku yang ada dalam kandungannya. Namun jika memang ini semua salah, lalu kemana sekarang istriku, Pak? Demikian ucapnya lirih dan kembali Romlan menangis. Mendengar jawaban Romlan, Pak Cente juga warga lainnya terdiam dan membenarkan ucapan Romlan. Siang itu, situasi di desa gempar dengan tewasnya Samirah atau istrinya Romlan karena dimangsa binatang buas yang diperkirakan seekor beruang. Warga ramai berduyun-duyun berdatangan ke rumah Romlan untuk melayat. Terlihat begitu kental solidaritas warga desa turut berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa Romlan. Romlan saat itu benar-benar berduka atas kematian istrinya, apalagi dengan cara yang benar-benar tragis. Beberapa warga terus berusaha menenangkan Romlan agar tabah atas musibah yang menimpanya. Namun ya, itu tidak mudah untuk menerima dalam sesaat. Romlan masih terus meratapinya. Singkat cerita, setelah bermusyawarah, tokoh masyarakat dan warga
juga perangkat desa yang pada masa itu masih dipimpin oleh KUPT. Jika siang itu juga beberapa warga khususnya kaum pria berencana mendatangi tempat kejadian di mana menurut Romlan istrinya diterkam dan dimangsa oleh binatang buas. Dengan tujuan siapa tahu masih bisa ditemukan sisa-sisa dari tubuh Samirah. Dengan penuh semangat, ratusan warga berangkat ke area hutan tersebut dengan membawa segala persenjataan yang ada. Sebelum berangkat, Pak KUPT terlebih dahulu memberikan arahan agar selama dalam pencarian untuk berhati-hati dan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, kita di sini sama-sama senasib dan sepenanggungan. Hendaknya kita saling membantu dan saling menjaga sesama warga. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju di mana istrinya Pak Romlan diterkam binatang buas. Kita belum tahu pasti itu jenis binatang buas apa, namun diperkirakan oleh Pak Romlan itu seekor beruang. Intinya kita harus hati-hati dan waspada saja. Kita bagi tugas, sebagian mencari dan sebagian mengawasi sekitarnya dan melindungi temannya. Biasanya jika binatang buas baru memangsa manusia, itu tidak akan pergi jauh dari tempat ia habis memangsa. Demikian arahan Pak KUPT yang diakhiri dengan ucapan jika binatang buas yang telah memangsa itu tidak akan pergi jauh. Entahlah itu teori benar atau bagaimana, yang jelas untuk berhati-hati saja. Setelah selesai memberikan arahan, akhirnya warga berangkat dengan segala pikiran dan perasaan berkecamuk. Setibanya di lokasi kejadian, warga langsung menyisir area tersebut sembari terus membunyikan pentungan dan sebagainya. Setelah beberapa saat warga menyisir area kejadian itu, belum juga dapat menemukan apa yang warga cari, hingga tiba-tiba saja terdengar suara geraman yang sangat keras. Geraman itu sempat membuat semua warga terkejut dan siaga. Suara geraman itu berasal dari sebatang pohon yang rimbun, namun tidak tinggi, hingga dedaunannya menutupi batangnya. Di bawah pohon itu terlihat gelap. Dengan demikian tidak dapat dengan jelas warga melihat ke bagian bawah pohon itu. Selain karena daunnya rimbun, banyak semak belukar, rumput pakisan. Atas komando dari Pak KUPT agar warga siaga dan mengepung pohon itu. Lalu beberapa orang yang membawa senjata tombak diperintahkan untuk menghujamkan tombaknya dengan cara dilemparkan ke bagian bawah pohon itu. Ya, cep, cep. Beberapa batang tombak meluncur cepat dan krusak. Terdengar suara raungan sesuatu yang keras serta terlihat ada pergerakan cepat yang keluar dari bawah pohon yang rimbun dan gelap itu. Itu seekor beruang besar dan hitam. Kemunculan seekor beruang besar tentu saja membuat warga terkejut bahkan takut. Namun karena jumlah warga ramai, hal itu tidaklah membuat warga panik. Kembali warga melemparkan tombak ke arah beruang itu walau tidak berani dari jarak yang dekat. Cerep! Satu tombak mengenai sasaran, mengenai paha bagian belakangnya. Namun beruang besar itu seperti tidak merasakan sakit. Beruang itu dengan gesit melompat menerobos kepungan warga dan berhasil dari kepungan. Lalu beruang itu masuk ke dalam hutan. Warga berusaha mengejar sembari terus melemparkan tombak. Pak, sudah stop, jangan dikejar. Bahaya Pak. Teriak Pak KUPT menghentikan warga yang mengejar beruang yang kabur. Pak, sudah Pak, jangan kita kejar lagi. Kita tidak tahu binatang apa lagi yang ada di dalam hutan itu, yang tentunya akan mengancam keselamatan bapak-bapak. Saya tidak mau ada korban lagi.
Lebih baik sekarang kita periksa di bawah pohon tadi, siapa tahu masih ada sisa tubuh korban. Sejenak warga terdiam mendengar ucapan Pak KUPT. Sebagian warga terlihat ada rasa ketidakpuasan. Namun sesama warga saling mengingatkan jika ada benarnya apa yang disampaikan oleh Pak KUPT. Akhirnya warga menuruti arahan Pak KUPT dan mulai memeriksa di bawah pohon yang rimbun itu di mana beruang tadi berada. Karena di bawah pohon itu gelap, beberapa warga dengan kompak menebas semak di sekitarnya serta memotong beberapa dahan pohon itu yang menjuntai hingga ke bawah. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya di bawah pohon itu kini dapat terlihat dengan terang dan jelas. Puluhan pasang mata langsung tertuju ke area bawah pohon dengan dada berdebar memperhatikan area tersebut. Astagfirullah, laki ye pak, anak balunge. Teriak salah satu warga yang sebelumnya menebas dahan pohon menunjuk ke satu titik di mana celah daun-daun kering. Terdapat beberapa bagian tulang. Terlihat tulang-tulang itu terbagi beberapa potong dengan ukuran kira-kira sejengkal tangan orang dewasa. Mendengar teriakan itu, tentunya seketika warga lain dengan segera mendatangi apa yang ditunjuk untuk memastikan. Pak KUPT segera mengamati sisa dari tulang belulang itu dan ia berkata, "Coba Pak, lebih melebar lagi kita melakukan pencariannya. Siapa tahu di bawah dedaunan kering di sana masih ada yang lain untuk memastikan jika tulang belulang ini benar sisa dari tubuh korban." Demikian ujarnya memberi perintah kepada warga. Dengan menggunakan ranting-ranting kayu, warga menyibakkan dedaunan kering di seputaran ditemukan tulang belulang itu. "Pak, saya nemu ini Pak." Tak lama salah seorang warga berteriak lagi, sembari menunjukkan sebuah benda. Benda itu bukan sisa dari tubuh korban, melainkan sebuah gelang seperti gelang giok berwarna hijau. Warga tersebut mengambil gelang itu dengan menggunakan sebatang ranting kayu dan menyerahkan kepada Pak KUPT. Romlan yang memang ikut serta dalam pencarian melihat gelang itu tentu saja membuatnya kembali merasakan kesedihan yang teramat sangat. Hancur rasa hatinya saat itu. Dengan tangan gemetaran, ia meraih gelang itu dan menggenggamnya, seraya berkata, "Malang betul nasibmu Nok," ucap Romlan di sela tangisnya. Melihat Romlan kembali menangis, Pak Cente yang saat itu berada di dekatnya langsung merengkuh bahunya, berusaha untuk menguatkan Romlan. "Sing sabar ya Rom, sing tabah." Demikian Pak Cente berkata. Romlan tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Singkat cerita, setelah dilakukan penyisiran lokasi tersebut dan tidak ditemukan lagi dari sisa tubuh, semua warga memutuskan untuk kembali ke desa karena hari mulai beranjak senja. Setibanya di rumah Romlan, semua sisa anggota tubuh Samirah yang ditemukan dikumpulkan dan dibersihkan, layaknya pelaksanaan fardu kifayah. Lalu pengurus masjid yang dibantu warga mengkafaninya. Karena hasil musyawarah agar jenazah segera dikebumikan. Namun ada kendala, pada masa itu air tengah pasang. Karena daerah tersebut ada waktu pasang surut air. Dan pasang surut airnya tidak sama dengan biasanya di daerah lain yang pasang surutnya dalam waktu sehari saja. Melainkan sekali pasang itu bisa 3 bulan hingga 4 bulan baru surut. Akhirnya warga mencari lokasi yang daerahnya lebih tinggi yang tentunya tidak terkena pasang air, yaitu ada di desa Blok C, kira-kira 3 km dari Blok B. Blok B adalah desa di mana lokasi rumah Romlan.
kesepakatan warga, akhirnya Samirah dikebumikan di desa seberang atau Blok C. Setelah waktu maghrib, ratusan warga berangkat menuju lokasi yang terlebih dahulu beberapa orang berangkat untuk menggali liang lahatnya. Semua warga kompak dan saling bahu-membahu ikut serta dalam proses pemakamannya. Masing-masing membawa lampu penerangan serta tidak lupa sebagian warga membawa senjata tajam. Jaga-jaga siapa tahu ada serangan binatang buas, karena memang banyak warga yang sering melihat kemunculan binatang buas di pinggiran desa. Setelah selesai pelaksanaannya, warga kembali ke rumah masing-masing untuk bebersih diri, lalu warga kembali berkumpul di rumah Romlan untuk melaksanakan tahlilan mendoakan Samirah, dan tradisi warga desa dilaksanakan selama 7 hari pertama, 40 hari hingga 100 hari. Para kaum ibu secara bergantian menyiapkan segala sesuatunya dalam pelaksanaan tahlilan di rumah Romlan. Subagja, anak semata wayang Romlan dengan almarhumah Samirah, saat itu belumlah mengerti semua yang terjadi. Subagja selalu menangis dengan kata-kata yang belum fasih. Kemana ibunya kok gak pulang-pulang? Tentu saja hal itu membuat Romlan semakin merasa sedih. Sejak kematian Samirah, atas segala pertimbangan semua warga, Subagja diurus oleh istrinya Pak Cente, karena sangat tidak mungkin Romlan bisa mengurusnya. Sedang Romlan sendiri semakin hari semakin pendiam. Ia banyak termenung sendiri sembari duduk menangis di pintu belakang rumahnya. Malam Jumat terasa sangat sepi dan dingin di desa itu. Karena maklumlah, nyaris seharian hujan turun membasahi bumi. Walau malam itu sudah reda dan menyisakan gerimis saja. Namun seperti biasa, setiap malam Jumat di masjid selalu dibuat acara pengajian. Mulai selepas waktu Isya hingga jam 10 malam, lalu warga pulang. Warga pulang bersama berjalan kaki menuju rumah masing-masing. Mereka secara rombongan sesuai dengan posisi rumah yang saling berdekatan atau satu arah. Demikian pula malam itu dengan Pak Cente dan Pak Tanari yang rumahnya berdekatan. Mereka berjalan berdua, sambil berjalan mereka mengobrol, hingga tepat mereka berdua melewati rumah Romlan. Tanpa sengaja mereka memandang ke arah rumah Romlan. "Pak, siapa ya perempuan yang sedang menimbang anak di teras rumah Romlan itu?" Tiba-tiba Pak Tanari bertanya sembari menunjuk ke arah teras rumah Romlan yang temaram. Seketika Pak Cente memalingkan wajah dan melihat ke arah yang bertunjuk Pak Tanari. "Mana Pak? Tidak ada siapa-siapa di depan rumah Romlan." Demikian jawab Pak Cente sembari terus melangkah, merasa heran dengan ucapan Pak Tanari. "Lah, itu yang duduk di teras sambil menimbang bayi," ucap Pak Tanari yang merasa yakin dengan apa yang ia lihat saat itu. Bahkan kali ini ia menghentikan langkahnya tepat di depan rumah Romlan. Namun seketika ia beristighfar dengan suara bergetar. "Astagfirullah, itu kan Samirah," ucapnya singkat. Kali ini Pak Cente sangat terkejut, sementara ia sama sekali tidak melihat siapapun di teras rumah Romlan. Lalu Pak Cente menarik tangan Pak Tanari melangkah meninggalkan tempat itu dengan segera. Setibanya di depan rumah Pak Cente, yang kebetulan rumahnya Pak Tanari tepat di belakang rumahnya Romlan. Sejenak sebelum Pak Tanari akan melanjutkan pulang ke rumahnya, lewat belakang rumahnya Pak Cente kembali berkata, "Aku yakin tadi tidak salah lihat Pak," ucap Pak Tanari dengan suara masih terdengar bergetar. "Iya Pak, saya percaya. Tapi saya mohon Bapak merahasiakan hal ini. Saya tidak mau nanti orang ketakutan dan akhirnya jadi fitnah. Kasihan Samirah Pak.
Besok saja kita obrolkan sama Pak Ustadz. Jawab Pak Cente serius. Pak Tanari tidak menjawab mendengar ucapan Pak Cente. Ia hanya mengangguk pelan. Lalu Pak Tanari pamitan pulang. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di Samirah bagian 3. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.